Di tengah dinginnya malam Tokyo yang tak kenal ampun, seorang pria Indonesia meringkuk putus asa di sudut stasiun Shinjuku. Ia telah kehilangan segalanya: pekerjaan, harapan, dan harga dirinya setelah ditipu mentah-mentah. Saat nyawanya terasa di ujung tanduk, sebuah bayangan elegan berhenti di hadapannya. Seorang janda kaya misterius yang menawarkan pertolongan, namun di balik kebaikannya tersimpan sebuah misi berbahaya yang akan menyeret pria itu ke dalam pusaran utang budi, konspirasi, dan pilihan moral yang mustahil. Ini bukanlah kisah tentang bertahan hidup, melainkan tentang harga yang harus dibayar untuk sebuah kesempatan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang terinspirasi dari sisi gelap perjuangan para pekerja migran. Kita akan mengikuti perjalanan Bimo, seorang TKI asal Jawa Tengah yang terjebak dalam penipuan keji di Jepang. Namun, takdir mempertemukannya dengan Yuki Tanaka, seorang wanita kaya yang menyelamatkannya dari jalanan hanya untuk menempatkannya di tengah permainan balas dendam yang mempertaruhkan segalanya. Mari kita selami bersama kisah lengkapnya. Dokumen foto keluarga menunjukkan seorang pemuda kurus tersenyum canggung, diapit oleh ayah dan ibunya di depan sebuah rumah sederhana di Jawa Tengah. Namanya Bimo Prakoso, usia 28 tahun. Dalam rekaman suara yang diambil dari arsip keluarga, terdengar janji seorang pria bernama Rudi, agen tenaga kerja, yang melukiskan masa depan gemilang di Jepang. Gaji besar, pekerjaan halal, sebuah tiket untuk mengangkat derajat keluarga. Itulah narasi yang membawa Bimo menjejakkan kaki di Bandara Narita pada suatu pagi di bulan Oktober yang dingin. Impian itu hanya bertahan selama 27 hari. Catatan dari perusahaan konstruksi tempatnya bekerja hanya menyatakan pemutusan hubungan kerja karena restrukturisasi, tanpa detail lebih lanjut. Paspornya, yang menurut Bimo ditahan oleh agen, lenyap bersama Rudi. Panggilan telepon tidak lagi tersambung. Dalam sekejap, Bimo Prakoso menjadi hantu tanpa identitas di salah satu kota terpadat di dunia. Stasiun Shinjuku menjadi dunianya. Rekaman dari kamera keamanan stasiun, yang ditinjau ulang untuk investigasi ini, menunjukkan sosoknya yang semakin kurus dari hari ke hari. Ia memilih sudut terpencil di dekat pintu keluar barat, meringkuk di atas bangku logam yang membekukan tulang. Selama lebih dari seminggu, rutinitasnya adalah ketiadaan, menahan lapar, melawan dingin, dan menghindari tatapan mata petugas keamanan. Dalam sebuah wawancara bertahun-tahun kemudian, Bimo mengingat momen terendahnya. "Aku sudah tidak peduli lagi," katanya. Suaranya datar. "Aku hanya menunggu dideportasi, menunggu mati. Aku tidak tahu mana yang akan datang lebih dulu." Pada malam ke-8, saat suhu udara turun mendekati titik beku, sebuah bayangan berhenti di depannya. Sepasang sepatu bot kulit yang mahal dan bersih. Bimo tidak mengangkat kepalanya. "Anata wa daijoubu desu ka?" Suara itu tenang, feminin, tanpa nada kasihan yang dibuat-buat. Bimo hanya menggeleng. Wanita itu berjongkok, memperlihatkan wajah elegan seorang perempuan Jepang berusia akhir 40-an. Rambutnya disanggul rapi, matanya tajam mengamati jaket hoodie kusam yang membungkus tubuh Bimo. "Kau butuh tempat tinggal," katanya, lebih sebagai pernyataan fakta daripada pertanyaan. Ia tidak menawarkan simpati, hanya sebuah solusi. Bimo, yang sudah kehilangan kemampuan untuk percaya, hanya bisa menatapnya dengan pandangan kosong. Wanita itu, yang kemudian ia kenal sebagai Yuki Tanaka, membantunya berdiri dan menuntunnya keluar dari stasiun, menuju sebuah dunia yang tidak pernah ia bayangkan ada. Apartemen Yuki Tanaka di distrik Chiyoda adalah antitesis dari segala yang Bimo kenal. Dinding putih bersih, perabotan minimalis yang mahal, dan jendela raksasa yang membingkai pemandangan kota laksana lukisan hidup. Bimo merasa seperti seekor anjing jalanan yang dipungut dan diberi kalung emas. Ia canggung, takut menyentuh apapun. Selama beberapa hari, ia hanya makan, tidur, dan mencoba memahami apa yang terjadi. Untuk melawan rasa tidak bergunanya,
Ia mulai membersihkan apartemen itu tanpa diminta. Saat sedang merapikan sebuah ruang kerja kecil, tangannya tanpa sengaja menyenggol sebuah bingkai foto yang tergeletak menghadap ke bawah di atas meja. Ia memungutnya. Foto itu menunjukkan Yuki Tanaka yang tersenyum, berdiri di samping seorang pria parubaya yang tampak berwibawa. Di sisi mereka, berdiri seorang pria lain yang lebih tua, dengan ekspresi tegang yang aneh. Bimo membalik bingkai itu. Di belakangnya, sebuah tulisan tangan dalam huruf kanji tergores rapi, singkat dan menusuk. Bimo tidak bisa membacanya, tetapi ia mengenali satu kata dalam alfabet Romawi yang ditulis di bawahnya. Sebuah nama, Kenjiro. Lalu, di bawah nama itu, sebuah kalimat pendek dalam bahasa Inggris yang ditulis dengan tinta yang sedikit pudar. Hikenous. Rasa utang budi, atau giri, adalah beban yang nyata. Bimo merasakannya setiap kali ia makan makanan hangat atau tidur di atas kasur yang empuk. Jadi, ketika Yuki Tanaka memintanya melakukan tugas pertama, ia tidak punya dasar untuk menolak. Tugas itu sederhana namun terasa janggal. Ia diminta mengantarkan sebuah kotak sepatu tertutup ke sebuah bar kecil yang remang di Kabukicho. Berikan pada bartender, sebutkan nama Tuan Suzuki, lalu segera pergi. Perintah Yuki. Nadanya tidak mengizinkan adanya pertanyaan. Bimo melaksanakan tugas itu dengan jantung berdebar. Bartender itu hanya mengangguk, mengambil kotak itu tanpa sepatah kata pun. Tidak ada transaksi uang, tidak ada percakapan. Hanya pertukaran senyap yang meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Hari-hari berikutnya diisi dengan transformasi. Yuki menjadi mentor yang tegas. Ia menyewa seorang guru privat untuk mengajari Bimo dasar-dasar bahasa Jepang dan etiket bisnis. Jaket hoodie kusamnya digantikan oleh kemeja dan celana bahan yang pas di badan. Secara fisik, Bimo Prakoso yang baru mulai terbentuk. Namun, dalam rekaman kesaksiannya, ia menggambarkan perasaan tercekik. Setiap helai pakaian baru, setiap kata Jepang yang saya pelajari, rasanya seperti rantai lain yang mengikat saya padanya, ungkap Bimo. Saya bukan lagi milik saya sendiri. Suatu sore, saat ia sedang menunggu Yuki di lobi sebuah gedung perkantoran mewah, seorang pria gempal berusia akhir 50-an menghampirinya. Wajahnya persegi, rambutnya yang mulai memutih disisir rapi. Bimo langsung mengenalinya sebagai pria ketiga dari foto itu. Kenjiro Sato. Kau pemuda yang tinggal bersama Nyonya Tanaka, kata Kenjiro. Suaranya rendah dan penuh kewaspadaan. Bimo hanya mengangguk. Nyonya Tanaka adalah orang baik, lanjut pria itu, matanya menatap tajam. Tapi kesedihan bisa membuat orang baik melakukan hal-hal berbahaya. Hati-hati, anak muda. Peringatan itu menggantung di udara, ambigu namun syarat makna. Malamnya, Bimo memberanikan diri bertanya tentang foto itu dan tentang mendiang suami Yuki. Dengan wajah tanpa ekspresi, Yuki mengambil sebuah map berisi beberapa clipping koran. Artikel-artikel itu, yang semuanya fiktif, melaporkan kematian Tuan Tanaka dalam sebuah kecelakaan mobil tragis. Judul utamanya menyebutnya sebagai seorang pengusaha properti yang dihormati. Suami saya adalah korban dari keserakahan rekan bisnisnya. Jelas Yuki dingin, matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Mereka mengambil segalanya darinya, termasuk nyawanya. Penjelasan itu terasa tidak lengkap, seperti sebuah fasad yang menutupi kebenaran yang lebih kelam. Keraguan Bimo semakin dalam. Beberapa hari kemudian, Yuki memberinya tugas kedua, dan kali ini, permintaan itu melintasi batas yang jelas. Ia memberikan Bimo sebuah seragam petugas kebersihan dan sebuah alat penyadap seukuran kancing. Targetnya adalah sebuah kantor di lantai 27 gedung yang sama tempat ia bertemu Kenjiro. Bimo langsung menolak. Saya tidak bisa melakukan ini, katanya. Suaranya bergetar. Ini ilegal. Yuki menatapnya lama. Ekspresinya tidak berubah. Ia berjalan ke jendela, memandang lampu kota yang berkelip di bawah. Agen yang menipumu, katanya pelan, tanpa menoleh. Namanya Rudy, bukan? Aku tahu di mana dia sekarang. Yuki akhirnya berbalik. Matanya yang tenang kini memancarkan intensitas yang membakar. Bantu aku, ujarnya.
maka aku akan membantumu mendapatkan keadilanmu. Tawaran keadilan adalah daya tarik yang lebih kuat daripada rasa takut. Dengan tangan berkeringat, Bimo berhasil melewati keamanan gedung, menyamar di antara puluhan petugas kebersihan lainnya. Ia menempelkan alat penyadap di bawah meja rapat besar di kantor target. Sebuah operasi senyap yang berlangsung kurang dari 3 menit. Malam itu, mereka duduk di apartemen Yuki, mendengarkan suara statis yang sesekali diselingi percakapan teredam. Transkrip audio dari rekaman tersebut menjadi bukti kunci. Terdengar suara beberapa pria membahas kiriman ilegal dari Asia Tenggara, menyebut nama sebuah perusahaan pengiriman yang sama persis dengan yang tertera di dokumen palsu milik Bimo. Lalu, satu nama disebut, Rudy, sebagai koordinator lapangan yang mengurus paket manusia. Sambungan itu begitu jelas, begitu nyata. Utang budi kini telah menyatu dengan dendam pribadi. Melihat ekspresi Bimo, Yuki Tanaka memutuskan untuk membuka seluruh kartunya. Tidak ada lagi cerita tentang suami yang menjadi korban. Pengakuannya disampaikan dengan nada datar dan faktual, seolah membacakan sebuah laporan otopsi. Suamiku bukan orang baik, mulainya. Dia, bersama rekan-rekannya, membangun sebuah kerajaan di atas penderitaan orang lain. Perdagangan manusia, pencucian uang, perusahaan properti itu hanyalah kedok. Ia menjelaskan bahwa kematian suaminya bukanlah kecelakaan, melainkan sebuah eksekusi internal yang diatur oleh rekan-rekannya yang ingin mengambil alih kendali penuh. Salah satunya, Kenjiro Sato, tangan kanan suaminya yang paling dipercaya, kini bermain di dua sisi, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan menjadi informan bagi faksi baru sekaligus menjaga hubungan dengan Yuki. Misi Yuki bukanlah balas dendam atas kematian suaminya. Ini adalah penebusan dosa, katanya, matanya dingin. Aku ingin menghancurkan semua yang telah ia bangun, sampai ke akarnya. Rencana itu kini memasuki babak final. Target terakhir adalah pertemuan dengan pimpinan tertinggi sindikat, seorang pria yang sangat jarang menampakkan diri. Yuki telah berhasil mengaturnya dengan dalih negosiasi aset peninggalan suaminya. Ia menatap Bimo, tatapannya menusuk. Aku butuh kau di sana, sebagai asistenku, katanya. Kau yang akan membawa bukti akhir yang akan kita serahkan pada kontak jurnalis investigatif. Kemudian, ia meletakkan dua benda di atas meja di antara mereka. Pertama, sebuah tas ransel hitam. Ia membukanya, memperlihatkan tumpukan uang yen yang tebal dan sebuah tiket pesawat sekali jalan ke Jakarta. Ini jalan keluarmu, kata Yuki. Ambil ini, pulang, dan lupakan semua ini pernah terjadi. Aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Di samping tas itu, ia meletakkan sebuah setelan jas mahal berwarna biru gelap yang telah disiapkan untuk Bimo. Pilihan itu terhampar di sana, kebebasan atau kesetiaan. Bimo menatap tumpukan uang yang bisa mengubah hidup keluarganya selamanya. Lalu ia mengangkat pandangannya, menatap mata Yuki Tanaka. Tangannya, yang tercatat sedikit gemetar dalam sebuah rekaman video pribadi Yuki, terulur. Ia tidak menyentuh tas itu. Ia mengambil jas biru gelap tersebut. Restoran itu berada di lantai teratas sebuah hotel butik di Ginza, sebuah ruang privat dengan pemandangan kota yang memukau. Udara di dalamnya terasa tipis dan berat. Bimo, dalam setelan jasnya, berdiri kaku di belakang Yuki Tanaka. Di seberang meja, duduk pimpinan sindikat, seorang pria tua dengan senyum ramah yang tidak mencapai matanya yang dingin. Pertemuan itu berjalan dengan ketegangan yang terselubung di balik formalitas bisnis. Yuki dengan tenang memaparkan proposal pembagian aset, sementara Bimo memegang sebuah tas kerja berisi drive USB yang menjadi inti dari seluruh operasi mereka. Lalu, pintu geser di belakang pimpinan itu terbuka. Kenjiro Sato masuk dan membungkuk dalam-dalam. Kehadirannya adalah sebuah deklarasi pengkhianatan yang senyap. Senyum sang pimpinan melebar. Sepertinya kita kedatangan tamu tak diundang, katanya, matanya tertuju pada Bimo. Situasi berubah dalam hitungan detik. Dua pengawal berbadan besar melangkah maju. Yuki tetap tenang, namun Bimo bisa melihat ketegangan di garis rahangnya. Disinilah naskah rencana mereka berakhir. Namun,
Bimo telah mempersiapkan improvisasinya sendiri. Sejak pertemuan pertamanya dengan Kenjiro, instingnya yang terasah di jalanan membuatnya mulai merekam semua interaksi penting secara diam-diam menggunakan aplikasi di ponselnya. Ia melangkah maju sedikit, membungkuk hormat pada sang pimpinan. "Mohon maaf atas kelancangan saya," katanya dalam bahasa Jepang yang fasih. "Tapi sepertinya Tuan Sato di sini belum melaporkan seluruh percakapannya dengan kami." Bimo mengeluarkan ponselnya, meletakkannya di atas meja, dan menekan tombol putar. Terdengar suara Kenjiro dari pengeras suara ponsel, jelas dan jernih, mengucapkan kalimat peringatannya di lobi beberapa minggu lalu. Kesedihan bisa membuat orang baik melakukan hal-hal berbahaya. Itu adalah kartu as yang tak terduga. Wajah sang pimpinan mengeras. Ia tidak marah pada Bimo atau Yuki, tapi pada Kenjiro. Pengkhianat yang bermain di dua sisi adalah liabilitas terbesar. Di tengah pergeseran fokus yang tiba-tiba itu, saat sang pimpinan memberi isyarat pada pengawalnya untuk mengurus Kenjiro, Yuki memberikan sinyal. Mereka bergerak cepat, bukan lari panik, melainkan langkah terukur menuju pintu keluar darurat yang sudah mereka petakan sebelumnya. Terdengar suara gaduh dan teriakan dari belakang. Saat mereka menuruni tangga, salah satu pengawal yang tersadar mencoba menghalangi jalan mereka, membanting pintu hingga kaca di sampingnya pecah berhamburan. Mereka berhasil lolos dan masuk ke dalam mobil sedan hitam yang telah menunggu. Di kursi belakang, seorang pria dengan kacamata menyambut mereka dan mengambil tas kerja dari tangan Bimo tanpa kata. Misi selesai. Saat mobil melaju menembus malam, Bimo melihat lengan Yuki berdarah, tergores serpihan kaca. Lukanya dangkal. Namun, saat Bimo mencoba membersihkannya dengan sapu tangan, ia melihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Bahu Yuki Tanaka bergetar. Untuk pertama kalinya, fasad bajanya retak, dan ia menangis dalam diam. Efek domino itu terjadi dengan cepat dan brutal. Dalam kurun waktu 48 jam, berita itu meledak di seluruh media nasional. Cuplikan rekaman berita fiktif dari arsip menunjukkan montase penangkapan besar-besaran. Para eksekutif berjas digiring keluar dari gedung-gedung pencakar langit, gudang-gudang di pelabuhan digerebek, dan aset miliaran yen dibekukan. Di antara gambar-gambar itu, ada satu yang sangat berarti bagi Bimo. Sebuah rekaman amatir menunjukkan seorang pria panik yang berusaha melarikan diri di Bandara Narita, sebelum akhirnya dibekuk oleh petugas. Pria itu adalah Rudy. Keadilan, dalam bentuknya yang paling nyata, akhirnya datang. Sindikat itu runtuh. Misi Yuki Tanaka telah berhasil. Beberapa minggu kemudian, suasana jauh lebih tenang. Bimo dan Yuki duduk di bangku di Taman Ueno, di bawah naungan pohon-pohon ginkgo yang daunnya mulai menguning. Keheningan di antara mereka tidak lagi canggung atau tegang, melainkan nyaman. Yuki, yang kini lebih sering tersenyum, menatap Bimo. "Aku sudah menyiapkan semuanya," katanya lembut. "Sebuah apartemen baru, pekerjaan di salah satu perusahaan relasiku, atau tiket pulang dan modal yang cukup untuk memulai bisnis apapun yang kau inginkan di Indonesia. Anggap saja ini ucapan terima kasih." Tawaran itu tulus. Sebuah pintu menuju kehidupan yang stabil dan aman. Sebuah hadiah. Namun, Bimo menggeleng pelan. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu kotor dan kapalan karena kerja kasar, yang kini terawat namun telah melakukan hal-hal yang tak pernah ia bayangkan. "Utang saya sudah lunas, Tanaka-san," kata Bimo, suaranya mantap. Pertumbuhan karakternya kini mencapai puncak. "Anda memberi saya lebih dari sekadar tempat tinggal. Anda memberi saya kesempatan untuk merebut kembali harga diri saya." Ia tersenyum tipis. "Sekarang, saya ingin memulai dari nol, dengan usaha saya sendiri." Keputusan itu adalah deklarasi kemerdekaannya. Ia tidak lagi terikat oleh Giri, tidak lagi menjadi bayangan dari misi orang lain. Ia adalah Bimo Prakoso, seorang penyintas yang telah menemukan jalannya sendiri. Yuki menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, Bimo melihat kekaguman murni di matanya. Ia hanya mengangguk mengerti. Rekaman terakhir dari dokumenter ini diambil 6 bulan kemudian. Kamera mengamati dari seberang jalan sebuah kedai ramen kecil yang ramai di daerah Nakano. Di balik konter,
Seorang pria sibuk melayani pelanggan, bergerak dengan efisien dan sesekali tertawa bersama rekan kerjanya. Pria itu adalah Bimo. Ia tidak kaya, tapi wajahnya memancarkan kepuasan yang tulus. Sebuah mobil berhenti di ujung jalan. Yuki Tanaka keluar, hanya berdiri sejenak mengamati Bimo dari kejauhan. Sebuah senyum kecil terukir di bibirnya. Lalu, ia berbalik dan berjalan pergi, menghilang di tengah keramaian Tokyo. Suara Bimo, yang kini lebih tua dan bijaksana, menutup narasi ini. Pada akhirnya, aku tidak mendapatkan kekayaan yang kucari di Jepang. Aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, diriku kembali. Yuki Tanaka memberiku kesempatan kedua, tapi aku sendiri yang memilih jalan mana yang akan kuambil. Utang budi telah terbayar, dan untuk pertama kalinya, fajar di Tokyo terasa hangat. Pada akhirnya, Bimo tidak menemukan kekayaan yang ia cari, melainkan menemukan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan dan harga dirinya. Ia membuktikan bahwa utang budi terbesar adalah kepada diri sendiri untuk bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri. Kisah ini memang fiktif, namun dirancang serealistis mungkin agar kita bisa memetik pelajaran berharga tentang keteguhan hati, bahaya keputusasaan, dan kekuatan untuk memilih jalan hidup kita sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton cerita ini sampai akhir. Saya sangat menghargai waktu kalian. Pelajaran apa yang paling berkesan bagi kalian dari kisah Bimo dan Yuki? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Saya senang sekali membacanya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like jika Anda suka ceritanya, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.